Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, beri aku kemampuan untuk mengenali dan mencintaimu. Engkau yang kumaksud dan ridhomu yang kutuntut. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan mencoba mempelajari suwuk. Suwuk itu dalam bahasa Jawa adalah doa. Yang diartikan adalah doa. Jadi harapannya adalah melakukan doa untuk penyembuhan seseorang. Tema ini sengaja kita angkat karena kita ingin menjawab, dan mudah-mudahan jika saya salah, tolong nanti teman-teman menambahi dan memperkaya khazanah kita ini. Kemudian jika memang ada tambahan-tambahan, perlu juga diberikan masukan, karena ini adalah satu budaya, satu kebiasaan, kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ini berawal dari adanya komentar terhadap saudaraku yang YouTube-nya adalah Ferry Harjanto 7882. Beliau mengomentari ketika saya membahas tentang praktek Haji Dwi Susanto atau rumah doa anak yatim, yang konon kata beliau adalah, memang mungkin saya tidak iri tetapi ribah. Ribah itu kalau orangnya tak ada dibicarakan sambil gusip-gusip. Tapi ini kita bicara secara terbuka, ya kan, terhadap praktek yang senantiasa beliau lakukan. Apakah sesuatu yang menurut kacamata kita salah, lalu kita diamin? Paling tidak kita sampaikan kepada umat dari sisi edukasi. Ya, karena YouTube Pak Haji Dwi Susanto atau sahabat-sahabatnya yang membuat, atau praktek-praktek ini sudah banyak di YouTube dan berkembang di mana-mana, dilihat umum, ya semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca, semua orang bisa mendengar, semua orang bisa memahami. Dan kali ini kita juga akan mencoba memahami itu. Jadi kemarin juga kita membahas itu supaya berbagi kepada masyarakat dan rakyat juga melihat benarkah nggak kajian ini sesuai dengan ajaran agama Islam atau ketimuran atau keumuman, ataukah bisa diterima secara rasional. Itu saja Bang Ferry Harjanto. Jadi suwuk ini katanya Syekh Khalil Al-Bangkali juga melakukan suwuk. Beliau itu adalah ulama yang luar biasa. Syekh Khalil Al-Bangkali adalah guru thariqah, gurunya para masyaikh NU, sebagai kader Nahdlatul Ulama. Kita juga kagum, kita juga takjub, kita juga menjadikan beliau adalah sebagai panutan kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah. Semoga beliau senantiasa mendoakan doa-doa beliau yang sudah pernah ada di Indonesia ini, maka Indonesia akan selamat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, suwuk itu tidak persoalan. Suwuk itu cara kerjanya dilakukan pertama dengan diagnosa penyakit. Yang kedua adalah memberikan langkah-langkah penyelesaian penyakit. Jadi dilakukan dengan diagnosa dan kemudian penerapan. Mendiagnosa penyakit itu bisa dengan jari. Jari dipijit, dirasakan, dan mendeteksi penyakit. Setelah diagnosa penyakit itu ditemukan, lalu kemudian dilakukan penerapannya, obatnya apa. Dan ada kalanya mendiagnosa penyakit itu tidak lagi dengan fisik ini, dengan tubuhnya atau dengan jari-jari, tetapi diagnosa penyakitnya dilakukan dengan kekuatan rohani seseorang yang mengobati. Nah, karena kemudian ada juga dengan menggunakan keris. Nah, itu tergantung bagaimana orang yang mengobati itu. Dan itu menjadi sebuah alternatif di Indonesia ini, khususnya di Jawa itu,
sebagai tempat orang mengadukan tentang persoalan penyakit yang dihadapinya. Karena kita harus menyadari bahwa penyakit itu kan ada penyakit fisik dan ada non-fisik. Ada penyakit yang memang nampak dari tubuh ini, penyebabnya apa? Ya mungkin penyebabnya adalah kesalahan-kesalahan, kesalahan perilaku, kesalahan konsumsi makanan. Nah itu kan penyakit fisik. Tetapi juga ada penyakit itu yang kita dapati, kita sakit, tetapi tidak bisa lagi dicari secara medis. Ini harus ditemukan dengan kekuatan batin, dengan kemampuan rohani yang cukup tinggi. Dan itu tidak sembarangan orang. Nah, disitulah suuk itu berperan. Salahkah itu? Tidak salah. Itu banyak kita temui. Nah, di Jawa namanya suuk, di Sumatera nanti namanya lain lagi, tempat lain lain lagi namanya. Teman-teman sekalian ya, suuk itu bisa kita temui di Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Lokasinya di dekat Taman Safari 2. Nah, di situ ditemukan praktek suuk itu. Dalam kajian antropologi kesehatan ada istilah etnomedicine, di mana adalah orang-orang yang sakit itu ditemukan praktek-prakteknya dan perkembangan di daerah itu, pola penyembuhannya tanpa metode penyembuhan kesehatan modern, ya, tanpa penyembuhan kesehatan, karena itu sudah lama berulang-ulang. Oleh karena itu, menurut kajian itu ada dua penyebab seseorang itu mengalami sakit dan akhirnya dilakukan metode suuk itu. Yang pertama adalah sebabnya adalah persoalan personalistik. Ya, personalistik. Apa itu? Seseorang itu akan mendapatkan sakit manakala dia diintervensi oleh makhluk luar, supranatural. Katakanlah roh gaib, ada hantu, ada orang bilang apa begu janjang, kalau di Sumut ini begu ganjang, kalau ada orang bilang dewa-dewa, macam-macam lah, ya kan? Yang kedua ada disebabkan naturalistik. Naturalistik itu apa? Seseorang itu sakit memang natural ya, bukan karena yang gaib-gaib, yang aneh-aneh tidak terdeteksi dengan panca indera, tetapi dengan karena mungkin perilaku keseharian dia salah, cara makan salah, kemungkinan keadaan cuaca yang berubah. Nah, itu sebab-sebabnya begitu, perubahan cuaca dari dingin ke panas, kemudian apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, itu naturalistik sehingga dia sakit. Nah, kalau persoalannya berarti seseorang itu sakitnya karena fisiknya dia mampu dilihat. Jadi suuk itu melakukan pengobatannya dengan dua metode nyata, metode tradisional, kemudian metode kegaiban. Karena itu suuk itu metode pengobatannya juga kadang-kadang memakai rempah-rempah, daun-daun, semua apa yang ada tumbuhan di bumi di Indonesia ini digunakan. Nah, dipakai. Oh, ini pengobatannya, ini untuk panas badannya pakai ini, suuk. Dan diberikan dengan mantra-mantra tertentu oleh yang memberikan suuk. Bahkan kadang-kadang diolesin dengan minyak. Nama minyaknya siwik, ya. Minyaknya minyak siwik, minyak wisik. Siwik salah lah. Minyaknya minyak wisik. Nah, itu diberikan, diolesin di tubuh itu. Karena itu di dalam metode suuk itu ada tiga komponen yang penting. Apa itu? Pertama adalah obatnya penting. Yang kedua mantra. Obat itu apa? Bisa metode obat itu lewat air putih. Kemudian obat itu bisa melalui ramuan-ramuan, rempah-rempah, daun-daun, buah-buah, tergantung oleh sang ahli mana cocoknya dengan keadaan penyakit kawan ini. Yang ketiga dilakukan dengan mantra. Setelah ada tadi obat, ada mantra dan doa-doa yang diberikan kepada seseorang pasien. Bisa lewat tulisan, bisa lewat rapalan, dan bisa lewat tulisan saja diberikan dia. Kemudian dengan melakukan komponen penting itu adalah orang yang mengobati. Semakin tinggi keruhanian seseorang, semakin bersih dia, rohania bersih, semakin dekat dia kepada Allah, semakin dekat dia kepada Sang Maha Pencipta,
energinya semakin tinggi, maka itu semakin memudahkan pasien itu menjadi sembuh. Karena itu di dalam suq itu rapal-rapalan itu ada, dan rapalan itu adalah yang kita sebut kadang-kadang orang lain nyebutnya mantra, amalan-amalan, rapalan-rapalan, dan dia bisa bermanfaat. Jadi kayak Khalil Al-Bangkali juga melakukan itu, dia menyesuaikan dengan kondisi daerah. Kenapa? Air putih gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuatu yang dipegang oleh orang yang senantiasa dekat kepada Allah, maka dia misalnya gini, ada yang sakit dia cuma baca ini juga metode suq, disebut suq, karena metodenya menggunakan air putih. Bismillahirrahmanirrahim, 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 ma'asmi syai'un wa la fis sama' wa samil alim. Minum, begitu diminum sembuh. Siapakah yang melakukan penyembuhan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke sana. Lalu air ini kenapa bisa bermanfaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan metode air. Metodenya juga lewat air, sarananya. Tetapi sebenarnya para wali-wali Allah, dia pun diam saja berdoa, itu juga bisa. Tetapi kalau dia bertemu orang, lalu kemudian kita bacakan, itu akan memberikan kristal-kristal yang baik. Begitu juga dengan air. Ketika dibaca bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka air ini akan mengandung kristal-kristal yang bagus. Dia menjadi pengobat bagi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menjadi. Tapi kalau air ini diucapkan dengan kata-kata yang tidak bagus, maka dia juga akan mengandung kristal-kristal yang tidak bagus. Kalau kita sampai yang jorok-jorok, maka di dalam air ini juga hasilnya tidak bagus. Dan ini sudah diteliti dalam buku-buku banyak kita temukan bagaimana ini air sudah diteliti. Air sungai Gangga yang bersih senantiasa dicuci dan baca-baca maka akan bagus. Air sumur Jam-Jam yang ditemukan oleh Siti Hajar itu kandungannya luar biasa. Kenapa? Di situ orang senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak persoalan, itu memang kearifan lokal. Itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dalam praktek Haji Dwi Susanto. Barangkali mungkin itu bisa kita lihat karena Haji Dwi Susanto bukan memakai praktek air lalu kemudian diucapkan dengan bahasa-bahasa bagus, tetapi lebih banyak hal-hal lain, bahkan kemaluan laki-laki dicelupkan di sini lalu itu diminumkan ya kepada orang-orang yang punya hajat. Atau kita sentuh kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, katanya di dalam YouTube itu kemudian air itu dibuat gobokan, masukkan nasi yang mau dimasak, digobok-gobok, semoga anak menjadi sukses, semoga anak aku punya menantu, punya dapat jodoh yang bagus, lalu dimakan oleh keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa membedakan mana ajaran agama, mana yang benar dan mana yang salah. Hanya di ocehan. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.